Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, harus selalu sehat dan harus selalu penuh sukacita pastinya. Nah, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Pagi hari ini kita nyanyikan Lingkupiku. Siapkan hatinya adik-adik. Kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan telah melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, berkati lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau coba dulu cek sukacitanya pada pagi hari ini ya. Ada sukacita adik-adik.
sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mau gerak-gerak buat Tuhan, kita memuji Tuhan, kakak mau perenggangan dulu deh. Tangannya diputar-putar dulu, diputar-putar, dilambai-lambaikan dulu tangannya. Lompat-lompat kecil dulu sebelum kita memuji Tuhan. Kita mau melompat-lompat buat Tuhan. Oke, sudah semua adik-adik? Belum berkeringat ya? Belum. Oke, lagu pertama kita akan nyanyikan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya, pada Yesus. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa? Padanya ku berserah, pada Yesus juru selamatku. Padam pam pam. Sekali lagi pakai gerakannya adik-adik semuanya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya, pada Yesus. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus juru selamatku. Turun, turun. Padam pam pam. Oke, udah mulai kerasa hangat-hangat di badannya. Oke, belum ya adik-adik ya. Lagu kedua kakak mau nyanyinya, adik-adik harus pakai full gerakan dari atas sampai bawah. Pokoknya kita mau nari-nari buat Tuhan. Oke adik-adik. Oke, lagu kedua adalah Bila Roh Allah Ada. Oke, semuanya tahu kan? Oke kakak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Semuanya menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Kedua, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti
di sini bengek loh adik-adik. Udah menari, udah melompat. Adik-adik di rumah pasti juga begitu ya. Gak apa-apa. Kita menari, kita melompat, menggerakkan semua organ tubuh kita. Buat siapa adik-adik? Buat Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah lompat-lompat buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, hatinya disiapkan, telinganya dan juga Alkitabnya. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan dulu yang akan dibawakan oleh Cenon. Selamat mendengarkan adik-adik. Ya, shalom adik-adik. Ya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi pasti adik-adik udah memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dan siapkan Alkitabnya, karena kita akan banyak membaca juga firman Tuhan. Dan adik-adik udah ready ya mendengarkan firman Tuhan? Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Bapa, dan telinga seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi Engkau ya Bapa. Dan kami siap mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Sekarang adik-adik, kakak mau menceritakan kisah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Pasti adik-adik cerita ini tidak asing lagi di telinga adik-adik, karena pasti kakak-kakak sekolah minggunya sering sekali membawakan ini. Tapi kakak di sini mau mengulang lagi supaya adik-adik tidak lupa. Nah, ini ada di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, kita belum baca. Sekarang adik-adik dengarkan dulu. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Nah, di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah. Karena saking parahnya, badan mereka itu penuh dengan luka dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari kaki dan tangan mereka ada yang putus. Wah, adik-adik bisa bayangkan ya. Kadang kita kalau sakit batuk pilek aja, aduh udah gak bisa berdiri kita dari kasur gitu ya. Kita sakit panas aja kita udah lemesnya bukan main. Tapi adik-adik di sini bisa dengar, bisa menyimak. Sakit ini begitu parah sampai jari, kaki, tangan tuh bisa sampai putus karena luka itu. Nah, adik-adik ada yang tahu itu penyakit apa? Nah, penyakit kusta, benar sekali, penyakit kusta. Dan karena penyakit itu tidak dapat disembuhkan, bahkan orang-orang mengusir ke 10 orang tersebut yang sakit kusta tadi dan melarang mereka untuk mendekati orang lain. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana perasaan ke-10 orang itu. Dia diusir dari desanya, bahkan dia mau pulang ke keluarganya, keluarganya pun menolak. Nah, di sini pasti mereka sangat sedih, mereka sangat tertolak karena penyakit ini benar-benar penyakit yang menurut mereka itu sangat mengerikan gitu ya, sehingga mereka tuh layak diasingkan, layak dijauhi gitu ya, bahkan diusir dari desa itu. Dan tentunya mereka sangat sedih. Dan ketika 10 orang yang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus dalam perjalanan, ketika mereka diusir tadi dari desa mereka dan mereka ditolak di keluarga mereka, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka berjalan dan mereka melihat Tuhan Yesus sedang berjalan, tetapi mereka juga tidak berani mendekati Tuhan Yesus. Jadi mereka berdiri dari jauh sambil berteriak.
"Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami," kata mereka sambil teriak-teriak. Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus, apa adik-adik? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Itu yuk kita buka di dalam Lukas 17 ayat 11. Kakaknya bacain ya, adik-adik boleh mendengarkan. Ya, kakak ulangi Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal dari agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka di dalam perjalanan, ternyata mereka tahir. Tahir itu sembuh ya, artinya adik-adik. Nah, akhirnya mereka sembuh dalam perjalanan mereka karena Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam tadi, dan di perjalanan mereka akhirnya sembuh. Nah, ayat ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar. Kita harus mengucap syukur ketika Tuhan Yesus sudah memberkati kita, ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Kita harus mengucap syukur. Kita mau jadi dari antara 10 orang ini, ternyata hanya ada 1 yang mengucap syukur, dan ke-9-nya ternyata mereka lupa gitu ya, lupa mengucap syukur, lupa berterima kasih karena mereka merasa aku sudah sembuh gitu. Ngapain lagi aku ke imam-imam yang disuruh Tuhan Yesus tadi gitu ya. Akhirnya mereka berbalik arah. Tetapi ternyata 1 orang ini, dia mau mengucap syukur, dia mau berterima kasih sama Tuhan, makanya dia menuruti perintah Tuhan, maka dia pergi ke tempat imam-imam tersebut. Di dalam tadi Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata seperti itu ya. Dan yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dan yang terakhir 19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, begitu luar biasa ya Tuhan Yesus kepada kita. Di sini adik-adik boleh belajar dari kisah ini, cara kita mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit, tentunya kewajiban kita dan memang tugas kita untuk mengucap syukur. Sama seperti mungkin ke mamanya, ke papanya, atau ke adik-adiknya, atau ke kakak-kakaknya. Kalau seandainya ada dikasih sesuatu, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih mama, terima kasih papa, apapun itu bentuknya. Terima kasih adik, terima kasih kakak, terima kasih semua yang tadi sudah mau membantu. Ada baiknya kita mengatakan itu, karena memang itu walaupun kata-kata itu sederhana, tapi itu dampaknya luar biasa loh adik-adik buat kita semua. Pasti adik-adik juga seneng kan ketika adik-adik sudah menolong orang, sudah membantu orang, terus orang itu langsung cuekin adik-adik gitu, gimana? Pasti kesel kan? Tapi kalau adik-adik udah bantu, udah nolong, terus
orang itu bilang terima kasih ya, pasti adik-adik senang. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur sama apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Dan adik-adik, kakak punya pertanyaan. Adik-adik pasti tadi udah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, ada 3 pertanyaan, nanti tentunya pasti ada hadiahnya. Ya, untuk 3 pertanyaan itu, ke 10 orang tadi itu sakitnya sakit apa? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu dalam perjalanan kemana ketika ketemu ke 10 orang tadi. Dan yang ketiga, dari 10 orang itu kan hanya 1 yang mengucap syukur. Nah, ternyata 1 orang itu orangnya tuh berasal dari mana? Ya, adik-adik nanti boleh WA ke kakak, nanti nomornya nanti bisa lihat di sini. Ya, nanti WA ke kakak atau boleh di grup orang tua, boleh tolong bantu. Nanti kakak tunggu jawabannya ya. Dan sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami juga bukan saja mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Dan kami selalu terus mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi udah dengarkan firman Tuhan kan? Kakak dengar ceritanya tentang 10 orang kusta. Nah adik-adik, tahu nggak di dalam pengajaran Alkitab tadi Tuhan Yesus mau kita untuk selalu mengucap syukur. Apapun yang kita ucap, apapun yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita harus selalu mengucap syukur. Dan juga kalau kita ditolong orang, kita dikasih apa-apa sama orang, kita harus mengucapkan terima kasih. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Lagu terakhir kakak mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Oke, pada saat kita nyanyikan lagu ini, kakak mau pas refnya tuh pas Tuhan Yesus baik, semuanya digerakkan. Tuhan Yesus baik, digerakkan pokoknya. Tangannya, pinggulnya juga harus digerakkan ya adik-adik ya. Oke, bangkit berdiri dulu, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik ya adik-adik, baik sekali malah. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah bersorak-sorak juga buat Tuhan.
Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati, Engkau lindungi kami Tuhan sepanjang minggu-minggu ke depannya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu senantiasa menjaga kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau yang baik. Inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle, salam mujizat, dan salam keajaiban. Shalom. Ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Tuhan Yesus berkati. Dadah.